tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Makassar, D4 Keperawatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, yaitu bahasa baku. Bahasa Indonesia, bahasa baku. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatuan dan bahasa negara yang memiliki peran yang sangat penting di berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Adapun peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan didasarkan pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Perannya sebagai bahasa negara bersumber dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kata baku dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baku artinya bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang terdidik serta yang dipakai menjadi tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Ragam bahasa Indonesia yang standar ini ditandai oleh adanya sifat kemantapan, dinamis, dan ciri kecendekiaan. Yang dimaksud menggunakan kemantapan dinamis ini adalah bahwa bahasa tadi selalu mengikuti aturan dan aturan yang permanen, tetapi terbuka untuk menerima perubahan yang bersistem. Ciri khas bahasa standar dapat dipandang dari kemampuannya pada mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan, menurut Aminah dan kawan-kawan tahun 2020. Fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata baku pada bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi pemersatu, 2. Fungsi pemberi kekhasan, 3. Fungsi pembawa kewibawaan, dan 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. 3 fungsi utama dianggap fungsi pelambang atau simbolik, sedangkan 1 fungsi terakhir dianggap fungsi objektif. Kata baku sebagai pemersatu ialah mempersatukan penutur atau penulisnya sebagai satu warga bahasa. Dapat dikatakan pula bahwa pemakaian istilah baku pada bahasa Indonesia dapat mempersatukan kelompok sebagai satu kesatuan masyarakat. Kata baku menjadi pemberi kekhasan ialah pembakuan kata pada bahasa bisa sebagai pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama ialah komunikasi resmi, yakni pada surat menyurat resmi, surat menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan, dan peristilahan resmi, dan sebagainya. 2. Wacana teknis, misalnya pada laporan resmi, karang ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Ketiga, pembicara di depan umum, misalnya pada ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Dan yang keempat ialah pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku adalah kata-kata yang sesuai standar. Kata baku ini memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pemersatu, fungsi kekhasan, fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi sebagai kerangka acuan. Ragam bahasa baku bahasa Indonesia memang sulit dijalankan atau digunakan. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan daya nalar yang tinggi. Penguasaan terhadap bahasa baku bagi penutur bahasa Indonesia akan bisa terwujud jika adanya rasa sikap positif dari pengguna bahasa tersebut. Sikap positif bisa diimplementasikan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai situasi kebahasaan. Selain itu, dengan menumbuhkan rasa bangga berbahasa Indonesia walaupun tidak menutup diri terhadap perkembangan bahasa sesuai tuntunan zaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.